Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang unit testing dari mata kuliah pengujian perangkat lunak. Kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Resaldi Irnantio Irawan. Dan nama saya Hidra Sakti Oktaviansyah. Dan nama saya Angga Prabadinata. Nama saya Darin Zahira. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Untuk Angga, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari unit testing. Unit testing sendiri adalah pengujian sebuah fungsi kelas interface prosedur dari sebuah aplikasi yang bersifat kode. Unit testing adalah sebuah metode yang masing-masing unit dari kode diuji untuk menentukan apakah fungsi dari kode-kode tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Unit testing biasanya dibuat oleh programmer untuk memastikan kode yang dibuatnya memenuhi persyaratan dan sesuai yang diharapkan. Tujuan dari unit testing adalah untuk memisahkan setiap bagian dari kode program tersebut agar lebih mudah dalam debugging apabila ada bug. Unit testing pada dasarnya dilakukan sebelum integrasi. Metode pengujian yang digunakan unit testing adalah white box testing. Di sini kami menggunakan kode program Java dan untuk pengujiannya menggunakan JUnit. Tes NG dapat mencakup unit tes fungsional, dan tes integrasi, memiliki fasilitas untuk membuat bahkan tidak ada fungsional tes, sebagai tes loading dan tes waktunya. Prinsip utama JUnit adalah buat tes kelas untuk setiap kelas yang dibuat dan diuji semua metode yang ada pada kelas tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan ke rekan saya, Aldi. Ya, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan codingan dari JUnit tersebut. Oke, dipersilakan menjelaskan Haidar untuk DP helpernya. Di sini saya akan menjelaskan koneksi yang kita harus setting sebelum melakukan unit test. Jadi karena kita membutuhkan sebuah database dalam Java, dia menyediakan salah satu koneksi ke dalam MySQL, yaitu kita menggunakan di sini JDBC, sebuah library yang harus diimport sebelum melakukan testing tersebut. Di sini saya membuat sebuah fungsi dengan nama buka koneksi yang nanti dia itu akan melakukan inisialisasi koneksi dengan URL yang sebagai berikut dan user root dan juga password. Lalu driver manager yang berfungsi sebagai setup dari koneksi yang akan dilakukan. Try dan catch di sini akan menampilkan ketika sebuah error terjadi dalam permasalahan penyambungan koneksi. Yang kedua, ada sebuah fungsi dengan nama insert query get ID yang dimana dia itu akan melakukan query lalu mendapatkan integer sebagai generated keys yang berfungsi untuk menampilkan apakah respon yang diterima itu sudah ada atau belum. Dan yang selanjutnya ada execute query yang dia berfungsi untuk melakukan pengeksekusian query. Seperti yang dilihat, di situ ada statement, sebuah kelas dari JDBC yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada dokumentasi JDBC tersebut. Lalu yang selanjutnya ada fungsi result set select query yang pastinya akan mengembalikan data berbentuk result set. Di situ kita akan membuat koneksi, lalu meminta data dan mengembalikannya sebagai kelas result set. Lalu ada anggota. Anggota di sini dia akan menciptakan fungsi-fungsi yang memparsing query yang mungkin dibutuhkan oleh aplikasi kita. Di sini ada getter dan setter. Untuk ke bawah selanjutnya ada get by ID yang pastinya dia akan mengambil data berdasarkan ID. Di situ query-nya bisa dicek kepada di dokumentasi MySQL sendiri. Lalu yang kedua ada release get all yang berfungsi sebagai pendapat
pendapat sebagai penerima data dari seluruh data yang ada di database. Yang ketiga ada search. Search ini kita melakukannya secara offline, yang dimana kita mengambil seluruh data, lalu disimpan ke dalam array list, lalu di-sorting atau di-filter berdasarkan query yang telah diterima oleh database tersebut. Lalu yang selanjutnya ada fitur save. Dia akan menginsertkan data ke dalam sebuah database berdasarkan query-query tertentu. Di situ ada insert dan update, yang insert digunakan untuk mengirimkan data baru dan update untuk ketika ada data lama yang harus diupdate. Lalu selanjutnya ada fitur delete. Di sini pastinya untuk mendelete sebuah atau banyak data yang kita konfigurasikan berdasarkan GUI. Lalu yang terakhir ada get by nama dan alamat untuk mendapatkan data berdasarkan nama dan alamatnya yang nanti digunakan pada GUI. Selanjutnya, itu sudah terakhir. Jadi seperti itu penjelasan untuk koneksi dan query yang akan digunakan pada unit test pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Haidar. Sekarang kita akan mencoba belum untuk mengisi datanya. Untuk Mbak Darin, dipersilahkan. Jadi ini tampilan GUI-nya. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi, ada nama, alamat, dan juga nomor telepon. Untuk ID anggota sendiri tidak perlu diisi karena nantinya akan terisi sesuai dengan urutan yang harusnya diisi atau yang sudah kosong itu. Kemudian ada beberapa menu di sini, yaitu menu simpan. Untuk menu simpan ini, ketika datanya sudah diisi, kita bisa menyimpannya, maka akan masuk ke database. Kemudian menu tambah baru sendiri di sini digunakan ketika kita akan membuat data baru, dan menu hapus di sini untuk menghapus data. Ketika kita sudah berhasil mengisi, maka untuk data yang kita isi akan muncul di paling bawah sesuai dengan urutan ID-nya. Kemudian kita juga bisa mencari berdasarkan nama dan alamat. Maka akan muncul data yang sudah disorting berdasarkan nama yang dicari. Seperti itu. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Darin. Sekarang kita akan mencoba untuk testingnya. Yang pertama di sini, untuk kelas anggota tes ada yang namanya setup. Untuk apa setup itu? Setup itu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk semua method pada kelas anggota tes tadi. Dan caranya untuk mengisi variabel secara manual, sehingga kita bisa memprediksi hasil eksekusi metode tersebut. Teardown ini akan memunculkan get nama yang tadi telah diisi di GUI tersebut. Untuk tester di sini tempat untuk ngetesnya. Misalnya di sini ada Budi juga. Oke, kita coba aja langsung. Kita ganti dulu seperti yang tadi namanya. Budi. Apa ya? Salah. Oke, di sini Aldi. Dan sekarang kita mencoba untuk ngetes. Benar. Ya. Ya, hasilnya seperti ini. Muncul semua hasilnya benar. Tes pas. Start testingnya Aldi. Ini Aldi. Oke, untuk kita coba yang kalau gagal kita hapus saja. Save. Kita tes lagi. Hasilnya error karena di bagian string keyword ini tidak terisi, jadi tidak bisa mencari string yang akan kita cari. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau
kesalahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.